Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Novrianti dengan Mas. Saya dengan Mas Iktafal. Di sini saya akan mewawancarai kepala toko. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Masnya? Saya menjabat sebagai kepala toko atau yang bertanggung jawab atas berjalannya SOP yang ada di outlet, atau mengawasi lebih tepatnya. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama Masnya menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam ini? Saya kerja di sini hampir 1 tahun dan menjabat sebagai kepala toko itu hampir 8 bulan. Jadi baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Dan selanjutnya, pada posisi Masnya saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Keterampilan ya, pertama harus menguasai komunikasi, keterampilan kepemimpinan, sama keterampilan pengambilan keputusan, dan keterampilan pengawasan untuk memastikan target dan SOP harus berjalan. Terus pertanyaan keempat, saat menjalankan fungsi manajemen, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam atau hari kerja? Nah, yang pertama saya planning atau PO. merencanakan target penjualan, jadwal karyawan, dan kebutuhan stok yang ada di outlet. Terus yang kedua, perorganisasian, membagi tugas karyawan. Saya harus membagi tugas karyawan, contoh per shift. Aku membagi untuk area kebersihan dan pembagian untuk koki dan kasir, tugas-tugasnya. Mungkin hanya saya mengingatkan kembali job testnya. Actualting, pelaksanaan dan pengarahan, memberi arahan, langsung memotivasi karyawan dan menangani operasional toko. Yang itu batas. Terus controlling atau pengawasan, mengevaluasi kinerja karyawan, pengecekan laporan penjualan dan stok barang yang ada di toko. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan waktu di luar jam atau hari kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Bisakah diuraikan penggunaan waktunya? Ya, saya sering menggunakan waktu di luar jam kerja fungsi manajemen, seperti menerima dan membalas laporan atau instruksi dari manajemen pusat, mengevaluasi laporan penjualan di setiap shift, mengatur jadwal dan solusi jika terjadi kendala yang terjadi di outlet. Bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak beri contoh? Etika dalam perusahaan dipraktekkan melalui satu kejujuran dan dalam laporan penjualan dan stok, pelayanan yang adil dan sopan kepada semua pelanggan, dan disiplin kerja dan tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun dan memelihara praktek etika itu berjalan dengan baik? Yang pertama, memberikan contoh langsung dari pimpinan. Terus yang kedua, sosialisasi aturan dan SOP secara rutin, selalu mengingatkan SOP harus dijalankan dengan baik dan benar. Yang ketiga, teguran dan sanksi yang konsisten. Ketika ada yang melakukan kesalahan, kita harus ambil langkah tegas seperti sanksi atau ya yang lainnya. Selanjutnya, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik dijalankan di perusahaan Bapak? Bisa diceritakan salah dua yang menonjol? Budaya yang menonjol di PT Wafi Bara Mandiri antara lain: 1. Budaya kerja kekeluargaan di mana pimpinan dan karyawan saling menghargai.
Nomor 2, budaya pelayanan pelanggan yang menekankan keramahan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Terus yang terakhir, bagaimana proses pembentukan budaya perusahaan? Untuk budaya perusahaan terbentuk melalui arahan nilai-nilai yang tertanamkan oleh manajemen pusat. Penerapan SOP secara konsisten, teladan dari pimpinan di setiap unit kerja, dan kebiasaan kerja yang melakukan terus-menerus sehingga perusahaan budaya ini kemudian terapkan di setiap toko, termasuk di toko yang saya pimpin, agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai dengan baik dan